Ketum PSSI mewanti-wanti skuad Garuda karena duel versus Vietnam selalu berlangsung sengit, namun timnas harus mempersembahkan kemenangan. Media Vietnam geram dengan media asing ternama karena Vietnam diprediksi kalah tipis lawan Indonesia. Ragnar Oratmangun siap jadi striker timnas Indonesia. Duel Indonesia versus Vietnam tinggal menghitung jam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan timnas membutuhkan dukungan maksimal supporter saat kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Ia menjelaskan sejarah duel melawan Vietnam selama ini selalu sengit, baik laga kandang maupun tandang, sehingga dukungan supporter sangat dibutuhkan untuk pertandingan tersebut. Meski bertepatan dengan bulan puasa, tapi kami atur laga di SUGBK digelar malam pukul 20.30 waktu Indonesia Barat setelah ibadah Ramadan. Selain menghormati bulan suci ini, kami harapkan dukungan penonton akan total, kata Erick dalam laman resmi PSSI. Lebih lanjut dia menjelaskan, kemenangan wajib didapat untuk menjaga harapan lolos ke babak berikutnya. Berselang 5 hari selepas laga kandang, timnas Indonesia akan melawat ke markas Vietnam, yaitu Stadion Nasional Mai Dinh guna melakoni pertandingan tandang pada Selasa 26 Maret 2024. Selain momen kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dijalani timnas senior, timnas U20 juga akan melawan Cina U20 pada 22 dan 26 Maret. Seluruh pertandingan uji coba internasional itu akan dimainkan di Stadion Madia Senayan. Kemudian sambung Erick, agenda besar lain akan dilakoni timnas U23 di Piala Asia U23 tahun ini yang dimulai pada 15 April sampai 3 Mei. Pria yang juga Menteri BUMN itu menambahkan skuad Garuda Muda menempati grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Tak hanya itu, Indonesia juga untuk pertama kalinya dipercaya menjadi tuan rumah Piala Asia Wanita U17 2024 di Bali 6-19 Mei. Skuad Garuda Pertiwi tergabung di grup A dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Filipina. Ketua Umum PSSI antusias menantikan hasil-hasil positif dari berbagai ajang yang akan diikuti timnas. Pasti kami semua ingin hasilnya baik dan menang, karena itu akan lebih memotivasi, ujar mantan presiden klub Inter Milan itu. Namun dia menekankan jika hasilnya belum sesuai, maka PSSI akan melakukan evaluasi total. Menurut dia, PSSI sudah melakukan banyak hal untuk membangun timnas yang kuat dan berjenjang. Media Vietnam, The Tao 247, tak terima timnas Vietnam diprediksi kalah dari timnas Indonesia oleh media ternama dunia Sportskeda. Timnas Vietnam mengatakan prediksi skor yang dikeluarkan Sportskeda merupakan hasil yang mengejutkan. Baru-baru ini, Sportskeda yang merupakan salah satu media asal India memberikan preview laga timnas Indonesia versus timnas Vietnam. Dalam preview yang mereka keluarkan, timnas Indonesia diprediksi menang 1-0 atas timnas Vietnam dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia tampil impresif di Piala Asia 2023, termasuk menang melawan Vietnam dengan skor 1-0. Sebaliknya, timnas Vietnam kalah dalam 3 laga fase grup Piala Asia 2023 dan mereka tampil buruk akhir-akhir ini, tulis Sportskeda. Pemberitaan di atas yang membuat The Tao 247 bersuara. The Tao 247 seakan tak terima timnas Vietnam diprediksi kalah dari timnas Indonesia. Surat kabar dunia memprediksi skor tak terduga pada laga timnas Indonesia versus timnas Vietnam. Laman Sportskeda meyakini Vietnam akan kalah 0-1 dari Indonesia pada leg 1, tulis The Tao 247. Sekarang, tinggal pembuktian di lapangan siapa yang lebih kuat antara timnas Indonesia dan timnas Vietnam. Timnas Indonesia sejak Senin 18 Maret 2024 intens berlatih di Stadion Madia, Jakarta. Sementara itu, timnas Vietnam yang tiba di Jakarta pada Selasa 19 Maret 2024 siang waktu Indonesia Barat langsung menggelar latihan malam harinya. Skuad asuhan Philippe Troussier diketahui berlatih secara tertutup di lapangan ABC Senayan. Winger timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun, tidak sabar untuk menjalani debut. Ragnar memang akan melewatkan laga leg pertama melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia diprediksi baru akan tersedia saat skuad Garuda menjalani tandang ke markas Vietnam. Dari daftar panggil Shin Tae-yong, hanya Rafael Struijk yang berposisi asli sebagai winger kiri. Ragnar Oratmangun menjelaskan bermain di posisi mana saja tidak terlalu penting.
Pasalnya, semua pemain yang berada di lapangan akan bertarung untuk memberikan hasil terbaik. Mereka harus bisa memberikan kontribusi sesuai dengan instruksi pelatih. Bagi saya, itu tidak penting. Saya pikir jika kamu memainkan dengan baik sebagai tim dan kamu memiliki bola, dan kamu tahu apa yang harus dilakukan bersama dengan bola, maka itu tidak penting seperti posisi yang kamu miliki di atas kertas, kata Ragnar. Pemain asal Fortuna Sittard ini mengakui lebih suka bermain sebagai gelandang serang. Namun, dia juga bisa menjadi winger bahkan striker saat dibutuhkan. Saat berada di Belanda, Ragnar lebih sering mengisi pos gelandang. Saya suka memainkan sebagai nomor 10, tetapi juga sebagai pemain sisi kiri mungkin datang dari dalam atau sebagai striker kedua, ujarnya. Pemain berusia 26 tahun ini mengakui sampai saat ini masih menunggu peluang debutnya. PSSI sendiri masih mengusahakan agar Ragnar dan Tom Haye bisa tersedia saat mereka bertandang ke Hanoi. Namun sampai saat ini masih belum ada kepastian apakah dua pemain tersebut bisa bermain. Ya, kita harus melihat apakah saya bisa bermain dan bisa membuat debut saya. Tapi saya senang saya bisa bergabung dengan tim, bermain dengan tim, berlatih dengan mereka, dan belajar dari pemain, ujarnya.